Kalau kamu ingin mendapatkan sebuah film yang berkualitas, seru, heroik, dan persahabatan dengan perjuangan yang begitu mengagumkan, tidak salah lagi, inilah salah satu film terbaik yang sangat disayangkan untuk dilewatkan. Film ini berjudul Magnificent Seven, yang dari judulnya saja sudah pasti akan ada 7 orang yang berperan penting dalam kisah ini. Alasan lain kenapa film ini akan menjadi suguhan film bagus karena pemeran utama film ini adalah Denzel Washington, aktor kulit hitam yang jujur saja saya secara pribadi sangat ngefans berat sama si tokoh ini. Baiklah pemirsa, daripada membuang waktu banyak durasi, kita langsung mengulas alur ceritanya yang sudah pasti seru abis dan bikin penasaran. Kisah dimulai di sebuah kota yang kita sebut saja bernama Rosemary. Di kota ini ada seorang tuan tanah jahat yang memiliki banyak sekali anak buah. Dia selalu membeli paksa tanah-tanah, lahan-lahan, serta ternak-ternak para warga. Cara membelinya hanya dengan 2 pilihan: dibeli dengan harga murah atau pertahankan dengan selembar nyawa kalian. Tuan tanah ini kita sebut saja bernama Tuan Takur, dan di awal film ini kita sudah disuguhkan bagaimana Tuan Takur merampas tanah warga secara paksa dan membunuh siapa saja yang melakukan perlawanan. Di awal film ini saja 5 orang warga harus menghembuskan napas ketika bentrok dengan Tuan Takur ini. Dengan sangat sombongnya, Tuan Takur ini menjanjikan kematian tragis bagi siapa saja yang berani melawannya. Di kota lain, di sebuah bar, seorang lelaki berkulit hitam yang bernama Sam mendatangi pemilik warung kopi. Sam bertanya kepada si penjual tentang seorang buronan yang membunuh suatu keluarga secara penuh, dan dia datang untuk menangkap orang tersebut. Ternyata orang yang dicari Sam ini adalah orang yang sedang ditanyainya, dan 3 orang teman-temannya langsung bereaksi hendak memberikan Sam kejutan. Sayangnya Sam bukan koboi ecek-ecek. Lewat satu gerakan cepat, ketiga teman-teman si bartender yang ternyata adalah buronan itu langsung tewas. Sementara si bartender sendiri pun ikut modar ketika hendak membunuh Sam. Keributan di bar itu memancing sheriff dan kepolisian koboi setempat, tapi Sam langsung memperlihatkan jati dirinya bahwa dia adalah seorang agen rahasia yang sengaja datang ke kota ini untuk menangkap si buronan. Mengetahui bahwa orang itu adalah orang hebat, 2 orang muda-mudi yang kita sebut saja bernama Tini dan Tono mendekati dan menceritakan soal kota mereka yang berada dalam penindasan Tuan Takur. Mereka berkelana dari satu kota ke kota lain untuk mencari pertolongan guna menghadapi Tuan Takur dan para pengikutnya. Awalnya Sam tidak tertarik membantu Tini dan Tono. Akan tetapi karena terus dipaksa, di mana orang tua mereka sudah tewas dan banyak anak yatim yang terus bermunculan di sana, akhirnya Sam mau juga membantu. Di sana Sam berkenalan dengan Faraday, seorang asing yang ribut karena kudanya dicuri. Faraday yang selalu santai dengan cerutunya, entah kenapa suka saja bergabung dengan Sam dalam misi ini. Menurut Sam, mereka berdua saja tidak akan cukup untuk menghadapi Tuan Takur. Maka Sam membagi 2 misi. Faraday bersama Tono pergi ke barat mencari Goodnet, menyampaikan soal misi ini serta permintaan tolong dari dirinya. Sementara Sam sendiri bersama Tini ke arah timur untuk mencari penembak jitu yang memang sedang menjadi buronannya.
Buronan Sam ini bernama Vasquez dan diketahui orang ini bersembunyi di tepi hutan. Tidak sulit menemukan buronan ini. Begitu ketemu, Sam langsung menawarkan kerjasama bahwa Vasquez harus membantunya melawan Tuan Takur. Sebagai imbalannya, status buronan Vasquez akan dihapuskan. Tanpa banyak pertimbangan ini itu lagi, Vasquez langsung menyetujui dan siap ikut serta. Bagaimanakah perjalanan Faraday dan Citono? Mereka menemukan orang yang disebut sebagai Goodnet sedang melakukan judi taruhan untuk menjadi penembak tercepat. Dan si penembak tercepat ini bernama Billy, seorang keturunan Asia di negeri koboi. Ternyata Billy bukan hanya ahli menembak saja, tapi juga ahli dalam hal melempar pisau. Faraday menceritakan bahwa tujuannya datang ke sini adalah karena Sam. Dia datang untuk mengajak Goodnet dan Billy bergabung melawan kekejaman Tuan Takur di kota Rosemary. Tanpa basa-basi ini itu, apalagi yang mengajaknya adalah Sam. Goodnet langsung menyetujuinya. Jadilah mereka pun segera berangkat ke tempat yang disepakati untuk pertemuan. Apakah mereka berlima ini sudah cukup untuk menghadapi Tuan Takur? Ternyata tidak. Sam masih mau merekrut satu orang lagi, yaitu pemburu yang dikenal dengan nama Jack Horn. Orang ini terkenal sadis, tanpa basa-basi, dan Sam tahu di mana dia harus menemuinya. Sayangnya, Jack Horn ini sama sekali tidak tertarik dengan misi ini. Dia pergi begitu saja tanpa basa-basi sedikit pun. Entah bagaimana ceritanya, ternyata Jack Horn ini keesokan paginya muncul secara tiba-tiba dan siap untuk bergabung. Jadilah sekarang pun mereka berjumlah 6 orang di luar si Tini dan si Tono. Dan bersamaan dengan itu muncul seorang Indian yang kita sebut saja bernama Red Face atau muka merah. Indian ini membawa rusa buruan dan menawarkan jantung buruannya tersebut. Kalau ada yang berani memakan jantung rusa ini, maka dia akan bergabung dan setia kepada kelompok tersebut. Sam memakannya, maka dengan begitu jadilah kelompok ini sekarang berjumlah 7 orang. Angka 7 ini dirasa sudah cukup, maka pergilah mereka ke kota Rosemary. Strategi awal Sam dan Billy memasuki kedua kota tersebut berdua saja. Mereka tahu mereka akan segera disambut orang-orang kepercayaan Tuan Takur yang memang diperintahkan untuk berjaga di sana. Sesuai dugaan, para begundal Tuan Takur pun kaget bukan kepala ketika dari mana-mana bermunculan pasukan lainnya. Bahkan dalam adu tembak yang terhitung cepat, seluruh anak buah Tuan Takur tewas tidak berdaya. Tersisalah satu orang saja yang menjabat sebagai sheriff. Orang ini sengaja dibiarkan hidup untuk memberi kabar kepada bos besarnya kalau kota Rosemary ini sudah mereka duduki. Jika tidak suka atau tidak puas, silahkan datang dan rebut kembali kota ini. Sayangnya, sheriff yang datang mengabarkan soal ini malah ditembak mati oleh si Tuan Takur. Lalu, tanpa sedikit pun rasa takut, si Tuan Takur mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk bersiap menuju kota tersebut. Ternyata perbuatan Sam dan teman-temannya ini tidak semuanya mendapatkan dukungan warga. Sebagian dari mereka pergi dan sebagian lagi bertahan siap berjuang. Dengan dukungan yang ada, Faraday pun melatih mereka bagaimana menembak, membuat jebakan, dan lain sebagainya. Semua mereka persiapkan dalam waktu yang sangat cepat. Antisipasi musuh akan datang secara tiba-tiba.
Redface memberi kabar bahwa Tuan Takur dan para pengikutnya diperkirakan besok pagi akan tiba di kota ini. Jadilah malam ini pun mereka semua berkumpul untuk membahas rencana mereka secara detail dan berdoa untuk perang besok paginya. Dan entah kenapa, di hari menjelang pertempuran seperti ini, Goodnet malah dihantui ketakutan bahwa dia merasa dia akan mati esok hari. Maka dari itu, dia pun dengan sangat terpaksa meninggalkan Sam dan teman-temannya yang lain. Keesokan paginya, tanpa bisa dicegah lagi, Tuan Takur dan para pengikutnya pun tiba. Mereka langsung menyerang seluruh penduduk kota. Sam dan teman-temannya sudah siap akan hal ini. Mereka pun menyambut musuh-musuh itu dengan jebakan yang terhampar di hampir seluruh wilayah di luar kota. Perang dahsyat terjadi. Disinilah terlihat bagaimana orang-orang pilihan Sam melawan puluhan musuh tanpa sedikit pun rasa takut. Bahkan musuh sebanyak itu pun secara perlahan satu persatu tewas mengenaskan. Hingga secara mengejutkan, Goodnet yang semalam pergi, dia kembali lagi dan mengabarkan kalau Tuan Takur memiliki machine gun atau senjata mesin kaliber tinggi yang bisa membuat satu kota ini rata dengan tanah dalam sekejap. Benar saja, ketika senjata mesin ditembakkan, para penduduk kota yang sedang semangat berjuang langsung tewas tanpa tersisa. Keadaan langsung berbalik 180 derajat. Senjata itu banyak sekali membunuh pihak Sam dan warga. Dan korban pertama adalah Jack Horn yang tewas mengenaskan di tangan orang Indian. Dua panah tepat di jantungnya langsung menyudahi perjuangan Jack Horn sampai di situ saja. Sebuah kematian yang sangat menyedihkan. Ketakutan Goodnet bahwa dia akan mati dalam pertempuran hari ini sebenarnya sudah dilupakan. Dia begitu asik menembaki musuh-musuh yang datang. Tidak sadar, dari tangan mereka saja puluhan musuh sudah kehilangan nyawanya. Hanya saja dua sahabat ini tidak mampu ketika harus melawan senjata mesin. Tanpa ampun keduanya pun tewas mengenaskan. Faraday tahu selagi musuh masih memiliki senjata mesin, peluang menang mereka sangat tipis. Maka dia pun menggebah kuda dan menyongsong ke arah musuh datang. Tentu saja tubuhnya pun menjadi bulan-bulanan tembakan. Tidak terhitung peluru yang sampai ke tubuh dia. Akan tetapi jatuh bangun pun Faraday tetap berusaha mendekati kelompok tersebut. Sampai akhirnya dia takluk dan tidak mampu bergerak lagi. Bahkan untuk menghidupi cerutunya pun dia sudah tidak mampu. Hingga anak buah Tuan Takur pun membantu menghidupi cerutunya. Dan saat itulah entah bagaimana ceritanya, dengan cerutu terakhirnya itu Faraday menyimpan dinamit yang langsung dia ledakan bersama senjata mesin. Musuh tersisa 3 orang saja, Tuan Takur dan 2 anak buahnya. Bukan lawan yang sulit bagi Sam. 2 anak buah Tuan Takur langsung dilumpuhkan. Bahkan dia pun menantang Tuan Tanah itu untuk berduel 1 lawan 1. Dan hasilnya sudah pasti bisa ditebak. Tuan Takur kalah dan memohon ampun untuk dimaafkan selembar nyawanya. Tapi ternyata itu cuma acting aja. Beruntung ada si Tini yang melihat kejadian itu, di mana Tuan Takur mau membokong Sam dengan tembakannya. Tini menarik pelatuk dan dur. Tuan Takur pun rojiun. Nah pemirsa, kisah heroik perjuangan 7 orang ini pun akhirnya selesai. Di mana dari 7 pejuang itu yang tersisa hanya 3 orang saja, yaitu Vasquez, Sam, dan Redface. Sementara Billy, Goodnet, Jack Horn, Faraday merenggang nyawa demi perjuangan penduduk desa melawan Tuan Takur. Detektif TV memberikan apresiasi tinggi untuk film ini dengan nilai 8.
dari alur cerita yang sederhana, bagaimana terbungkus sebuah film yang emosional. Kalian bisa subscribe channel ini dan cek film-film berkualitas lainnya yang bisa menemani waktu santai kalian. Sampai jumpa di film berikutnya. See you guys.